Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang metode quality function deployment untuk menganalisis tingkat kepentingan pelanggan terhadap kualitas produk kopi Arabica Sangir pada Sumatera Roastery yang berbentuk web. Sebelumnya, izin perkenalkan diri, saya Febriadi Wardoni, NIM 103. Baiklah, kita langsung lanjut ke pendahuluan. Sumatra Roastery merupakan sebuah penyedia minuman kopi yang berbasis lokal yang dimana menggunakan bahan baku dari berbagai wilayah di Sumatera. Produk kopi tersebut juga menjadi salah satu menu favorit, namun belum terdapat sistem yang mengukur kepuasan dan tingkat kepentingan pelanggan terhadap kualitas produk pada kopi tersebut. Hal ini menjadi tantangan bagi pengembangan kualitas produk secara berkelanjutan. Baik, perkenalkan nama saya Pratiana Ifaisyana Ismat, NIM 063. Di sini saya akan menjelaskan tujuan penelitian. Jadi yang pertama itu untuk mengidentifikasi atribut mutu produk kopi Arabica Sangir yang penting bagi pelanggan. Yang kedua, untuk menentukan prioritas perbaikan kualitas berdasarkan analisis Quantity Function Development atau QFD. Yang ketiga, untuk mengukur tingkat kepentingan dan kepuasan pelanggan terhadap atribut-atribut tersebut. Yang keempat, untuk membangun sistem berbasis web untuk mendukung pengambilan keputusan peningkatan produk. Oke, selanjutnya ini ada metode. Di sini ada 4 fase. Untuk yang pertama, product planning, penyusunan host of quality atau HOQ berdasarkan kebutuhan pelanggan. Pada fase ini, kebutuhan dan harapan pelanggan diidentifikasi dan dituangkan dalam bentuk HOQ. HOQ sendiri merupakan matriks yang menghubungkan antara atribut dengan karakteristik teknis produk. Terus fase yang kedua ada design planning. Kebutuhan pelanggan diterjemahkan menjadi spesifikasi teknis produk. Ini selanjutnya ini kebutuhan pelanggan yang telah diperoleh diterjemahkan menjadi spesifikasi teknis produk yang lebih rinci. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap hubungan pelanggan benar-benar diakomodasi dalam desain produk. Fase ketiga ada proses planning. Kebutuhan pelanggan diterjemahkan menjadi spesifikasi teknis produk. Di fase 3 ini spesifikasi teknis tersebut dijabarkan ke dalam perencanaan proses di produk ini, dan ini mencakup langkah-langkah operasional yang harus dilakukan untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan harapan pelanggan. Dan fase terakhir, fase 4, production planning. Rencana produksi dikonversi menjadi instruksi kerja dan kontrol kualitas. Fase terakhir ini adalah implementasi dari perencanaan produksi, yaitu dengan mengubah rencana menjadi instruksi kerja yang dapat dioperasikan di lapangan, serta menetapkan kontrol kualitas untuk menjaga konsistensi produk. Ini untuk metode. Setelah ini akan dilanjutkan teman saya. Untuk proses analisisnya sendiri itu ada 4. Yang pertama, variabel atribut mutu pada produk kopi Arabica Sangir di Sumatera Roastery. Nah, variabel ini menggunakan kuesioner dan ada sebanyak 8 atribut seperti rasa, warna, aroma, kekentalan, aftertaste, harga, wadah, dan kualitas bahan baku. Nah, kuesioner disebar selama masa pandemi COVID-19 dengan cara mendatangi langsung produk ke konsumen untuk dinilai. Oleh karena itu, variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel atribut mutu. Nah, yang kedua itu ada pengukuran tingkat kepuasan dan kepentingan pelanggan. Analisa kepuasan dan analisa tingkat kepentingan pelanggan ini diukur melalui atribut-atribut kualitas produk yang terdapat pada skala Likert. Nah, nilai tingkat kepentingan pelanggan dapat memenuhi kepuasan pelanggan dengan mengetahui dan memenuhi kebutuhan pelanggannya. Kebutuhan dan keinginan pelanggan dapat dipenuhi dengan cara mengetahui atribut yang dianggap penting atau tidak penting oleh pelanggan. Skala Likert ini diberi skor dari skala 1 sampai 5 dengan keterangan 1 sangat tidak penting, 2 tidak penting, 3 cukup penting, 4 penting, dan 5 sangat penting. Untuk yang ketiga itu ada perhitungan improvement ratio atau IR
Ini mengetahui kemampuannya dalam memberikan kepuasan pelanggan serta menyusun prioritas kebutuhan pelanggan dengan mengetahui nilai rasio perbaikan. Nah, atribut yang memiliki nilai rasio perbaikan paling tertinggi merupakan prioritas utama. Yang terakhir itu ada penyusunan House of Quality atau HOQ untuk menunjukkan atribut mana yang memiliki nilai kepentingan paling tinggi. Pada produk kopi Arabica Sangir ini yang memiliki nilai tinggi yakni pada atribut mutu bahan baku dengan nilai sebesar 4,24. Hasil analisis dari nilai tingkat kepentingan teknis yang memiliki nilai paling tinggi yaitu pada parameter teknis, penyimpanan bahan baku dan bahan tambahan dengan menghasilkan nilai tingkat kepentingan teknis relatif sebesar 16,1%. Baik, perkenalkan nama saya Misbahul Zulmi Kurniawan dengan NIM 075. Di sini saya akan menjelaskan terkait hasil dan pembahasan. Untuk poin yang pertama, atribut yang paling penting dan paling memuaskan pelanggan adalah kualitas bahan baku dengan skor 4,24 pada tingkat kepentingan dan kepuasan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pelanggan sangat memperhatikan kopi yang digunakan dan sudah merasa sangat puas terhadapnya. Nah, untuk yang kedua yaitu atribut yang perlu mendapatkan prioritas perbaikan adalah variabel aroma atau atribut aroma dengan nilai improvement rasio 1,377, diikuti oleh rasa dengan improvement rasio 1,220. Meskipun atribut ini cukup baik, pelanggan mengharapkan peningkatan yang lebih untuk memberikan pengalaman minum kopi yang lebih sempurna. Untuk yang ketiga, sistem berbasis web berhasil dikembangkan dengan teknologi PHP dan MySQL yang memudahkan perusahaan dalam mengelola data pelanggan dan menganalisis kualitas produk kopi secara digital dan lebih terstruktur. Nah, untuk poin keempat yaitu fitur utama dalam sistem ini mencakup pengisian kuesioner oleh pelanggan, pengelolaan data atribut oleh admin, serta pelaporan hasil QFD oleh pimpinan. Nah, dengan sistem ini, proses evaluasi kualitas produk dapat dilakukan lebih efisien dan tepat sasaran. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aida Elvani Emilia, NIM 047. Baik, untuk selanjutnya yaitu evaluasi dari artikel tersebut, di mana di situ itu meliputi kelebihan dan juga kekurangan. Nah, untuk kelebihannya sendiri pada artikel tersebut itu yaitu kombinasi metode QFD dengan sistem informasi berbasis web yang praktis dan aplikatif. Kemudian juga ada pendekatan sistematis dalam menerjemahkan suara pelanggan ke dalam pengembangan produk. Nah, selain dari kelebihan juga ada kekurangan, di mana kekurangan dari artikel tersebut itu yaitu data diambil selama pandemi yang dapat mempengaruhi pelanggan terhadap produk persepsi. Kemudian juga disarankan untuk memperluas populasi responden agar lebih representatif. Selanjutnya adalah untuk kesimpulan. Jadi penelitian ini tuh menunjukkan bahwa metode QFD efektif untuk menganalisis dan meningkatkan kualitas produk kopi Arabica Sangir di Sumatera Roastery. Atribut paling penting adalah menurut pelanggan pada penelitian ini adalah bahan baku, sementara aroma menjadi prioritas utama untuk perbaikan. Sistem berbasis web yang dibangun berhasil membantu pengumpulan data dan analisis data secara efisien untuk mendukung keputusan manajemen. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan saat kami menjelaskan materi tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.